Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-temanku sebangsa dan setanah air. Welcome back. Masih bersama dengan gua di sini Doni Priai, dan hari ini kita akan masuk ke segmen ngomik, ngobrolin komik. Oke teman-teman, jadi hari ini gue akan mereview komik lagi. Nah, komik yang akan gue review hari ini masih berhubungan sama Junji Ito. Siapa nih yang fansnya Junji Ito nih? Penasaran komik Junji Ito apa yang akan gue review hari ini? Jadi yang akan gue review hari ini adalah Jadi yang akan gue review hari ini adalah Junji Ito Story Collection Deserter buatan Viz Media. Jadi seperti apa komiknya? Yuk langsung kita lihat dulu penampakan covernya. Oke teman-teman, jadi inilah dia Junji Ito Story Collection Deserter. Jadi ini buatan Viz Media, berbahasa Inggris full semua teman-teman. Nah, buat info aja kalau buat yang belum tahu ya. Jadi ini adalah kumpulan cerita pendek Junji Ito. Jadi ini adalah karangan-karangan atau karya-karya pertamanya teman-teman. Kalau seandainya teman-teman ngikutin Junji Ito pasti tahu salah satu karyanya yang terkenal banget yaitu Tomie. Dan di Tomie yang pertama itu teman-teman bisa lihatin untuk di bagian awal-awal komiknya itu gambarnya masih jelek dan masih sama seperti ini juga teman-teman. Di awal-awal itu gambarnya masih jelek teman-teman. Gua jujur aja ya, gua paham ya, karena memang ini mungkin karya-karya awal, jadi mungkin dia belum terlalu inilah ya. Tapi nanti seiring ke bagian belakang itu gambarnya mulai sedikit-sedikit mulai bagus, mulai rapi. Tapi untuk di bagian pertamanya itu bagian-bagian cerita-cerita awal, gua sebenarnya maklumin ya. Tapi kayak gimana ya, gambarnya itu kayak nggak bisa dinikmatin teman-teman. Itu pendapat gua pribadi ya. Untuk di bagian cerita-cerita awal tuh gambarnya sangat susah gue pahamin sebenarnya, dan agak gimana ya, agak aneh aja sih. Dan untuk yang versi ini tuh dia udah pakai hardcover, jadi hampir seluruh karya Junji Ito yang dibuat Viz Media itu seluruhnya pakai hardcover teman-teman. Nah, gue paling suka ya sama komik yang pakai hardcover kayak gini. Jadi ini memberikan kesan elegan, premium, dan keren. Apalagi kalau seandainya teman-teman jejerin di rak, ini bener-bener bakal keren banget teman-teman. Dan kayaknya ya ini adalah komik Junji Ito yang ceritanya paling banyak ya. Jadi di sini ada 12 cerita pendek yang dikarang Junji Ito. Dan untuk tebalnya sendiri ini kurang lebih 386 halaman teman-teman. Dan gue paling suka ya kalau komiknya Viz atau komik-komik dari luar ya, itu di bagian covernya itu enak banget kalau seandainya teman-teman pegang ya, licin. Dan dia juga udah pakai book paper ya, yang kertasnya itu jenisnya keras dan enak banget teman-teman. Kalau seandainya teman-teman pegang kayak gini, dia tuh licin, lembut. Dan sejauh ini kalau gua beli komik-komiknya Viz ya, dia itu nggak ada yang error cetakannya, nggak ada error juga pada printnya. Jadi bener-bener bagus, semua tipenya hampir nggak ada, dan gambarnya ini bener-bener detail dan bagus banget. Kalau komik lokal itu kan walaupun dia premium, bind up edition atau apalah itu namanya, dia pasti ada entah itu yang printnya bocor tintanya, ada yang kayak bercak-bercak hitam, ada yang ada garis-garisnya, dan pokoknya masih banyak lagi ya. Dan kalau yang Viz Media ini dia bener-bener nggak ada sama sekali kerusakan atau apa, atau error-error atau isu apa. Ini makanya gue seneng koleksi komik-komiknya dari luar ya. Dan untuk ceritanya sendiri ya, sama seperti biasanya komik Junji Ito tuh selalu memberikan plot twist ya. Jadi kita diajak buat nebak-nebak endingnya seperti apa. Itu salah satu kelebihan dari si Junji Ito. Cuma gue kurang sukanya sama si Junji Ito adalah dia kayak kurang bisa menggambarkan ekspresi ya. Ekspresi wajah karakternya itu salah satu yang gua kurang suka sama si Junji Ito ya. Kayak flat gitu teman-teman ya. Nah, menurut teman-teman gimana? Setuju nggak sama pendapat gua? Tulis di kolom komentar. Nah, teman-teman bisa lihat di covernya ini ada tulisan Deserter ya. Jadi ini adalah cerita yang pengen ditonjolin dari komik ini. Dan jujur aja menurut gua
cerita Deserter ini sebenarnya kurang pas ya dimasukin di bagian depannya. Gua kurang suka aja. Menurut gua ada beberapa cerita yang menurut gua lebih layak untuk ditampilin di sini ketimbang Deserter. Kalau teman-teman suka horor, komik horor, cerita horor atau film-film horor, kalau cerita Deserter ini teman-teman pasti udah ngerasa boring kan? Kenapa? Ya udah teman-teman baca aja ya bukunya daripada bikin penasaran. Menurut gua ada yang beberapa cerita yang menurut gua bikin penasaran banget, kayak cerita yang manusia itu yang di sebuah kampung berubah jadi kelelawar, monster kelelawar. Itu menurut gua cukup keren ya. Dan ada juga yang menurut gua cukup serem, yaitu yang si kedua cewek itu main ke gunung, terus di dalamnya itu ada kayak biksu atau apa. Itu menurut gue juga cukup keren ya. Dan sebenarnya untuk cerita ini si Deserter ini keren-keren semua teman-teman. Ini jujur ya salah satu yang gue rekomendasiin banget. Walaupun memang gambarnya kurang begitu bagus ya, tapi gue maklumin aja. Tapi ceritanya itu benar-benar keren teman-teman. Gue rekomendasiin komik si Deserter ini buat teman-teman koleksi salah satunya. Dan ini juga bakal diterbitin ya, versi Indonesianya dibuat sama Acacia atau MNC kalau gue nggak salah. Ini bakal rilis nggak lama lagi teman-teman. Dan apakah gua akan membelinya? Kayaknya karena gua ngoleksi ya komik Junji Ito yang lokal juga, jadi gua bakal ngoleksi juga versi lokalnya teman-teman. Dan untuk gambarnya sendiri di sini kayaknya nggak ada yang aneh-aneh ya, nggak ada yang ya vulgar atau apalah gitu. Jadi mungkin nanti komik yang versi Indonesianya juga nggak ada sensor kayaknya ya. Tapi gua nggak tahu juga, nanti gua bakal beli dan gua bakal review juga ya. Nanti juga gue bakal bikin perbandingannya apa aja bedanya ya sama komik yang lokal. Jadi tunggu aja di next video. Dan untuk harganya sendiri gue dapetin ini di Sinar Starbook. Gue lupa harga pastinya berapa, tapi ini di bawah 400.000 ya. Kalau gue nggak salah sekitar 305.000 atau 320.000 atau berapa ya, tapi dia pastinya nggak sampai 350.000 teman-teman. Oke teman-teman, jadi sekian review gua hari ini, semoga bermanfaat dan bisa menjadikan referensi buat teman-teman yang pengen ngoleksi komik ini. Dan untuk akhir kata gua undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.